ayune Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Bismillah. Karena Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqullaha nafsun ma qaddamat liwat. Wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Habis rali sadari jasiri anti wahu datang di sari Al-Qur'an. Yang berhormat Bapak Pembina acara Ilmu Yakin sekalian, yang saya hormati Bapak Pengawas Bantul, Bapak Sukuliana sekalian, yang saya hormati Bapak Ketua Reflex Bantul, Bapak Ketua Abrori, dan yang saya hormati seluruh penanggung jawab dan anggota di Posko 220. Bersyukur pada Allah SWT pada hari ini tanggal 5 Oktober kita melaksanakan agenda rutin tasyakuran MDPR di Rumah Dalam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang dengan rahmat dan nikmatnya kita dapat melaksanakan agenda rutin ini ya, awal bulan. Namun untuk acara hari ini mungkin ada beberapa pengurus dan sahabat atau investor Jamas yang hadir. Mari kita doakan untuk kedepannya bisa hadir di forum hari ini ya, seperti hari ini tasyakuran dan MDPR. Untuk menghemat waktu, saya akan bacakan untuk susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa pembuka, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya Tiga Stansa, yang keempat dokumentasi hasil pengkawalan program Jamas Posko 220, yang kelima dokumentasi mencapai omset Reflex, yang keenam menyanyikan Mars Masyarakat Indonesia Membangun, melanjutkan Himne Masyarakat Indonesia Membangun, yang ketujuh Majelis Taklim Produk Karya, yang delapan Suro awal bulan Jamas Posko 220, yang kesembilan tasyakuran, dan yang terakhir penutup. Untuk acara yang pertama pembukaan, mari kita mulakan acara hari ini dengan berbasmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya doa kepada Bapak Ahmad Fadlan Abrori, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Alhamdulillah bersyukur bersama-sama ini. Sebelumnya acara ini kita mulakan, mari kita bersama-sama mendoakan yang pertama kepada
seluruh para pejuang yang telah mendahului kita, baik di Tanjung Pinang ataupun di seluruhnya di wilayah. Mari kita berdoa dengan bacaan Al-Fatihah. Kami mulakan, mari kita berdoa untuk sahabat-sahabat kita yang telah mendahului kita, para pejuang kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga seluruh amal baktinya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan di surganya Allah. Amin. Doa pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Allahumma ya Allah, berikanlah kesehatan yang paripurna pada umat manusia sedunia ini. Allahumma ya Allah, berikanlah kesehatan yang paripurna pada bangsa Indonesia secara keseluruhan. Allahumma ya Allah, sadarkanlah pemimpin-pemimpin Indonesia supaya lurus. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu, limpahkanlah rezekimu yang melimpah kepada kami untuk melanjutkan pembangunan peradaban manusia. Allahumma ya Allah, Al-Jami'ul Ghaniyul Mughni, satukan kami, kayakan kami, agar kami dapat mengkayakan seluruh sahabat kami. Berkahilah kekayaan ini hanya semata-mata untuk mengabdi kepadamu, mewujudkan rahmatan lil alamin. Allahumma ya Allah, man jadda wa jadda, kuatkan tekad dan semangat kami agar terus berkobar, mewujudkan tahap demi tahap perjuangan kami demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Merdeka. Terima kasih. Kami kembalikan pada pemirsa. Terima kasih pada Adlan Mabroli yang telah memimpin doa. Semoga apa yang kita panjatkan kepada Allah SWT diijabah. Untuk acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa. Hadirin dimohon berdiri. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah sebagainya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya.
Terima kasih hadirin di bawah duduk kembali. Acara selanjutnya dokumentasi hasil Jamas Posko 220 bulan September 2002 kepada Bapak Sugeng Wiono di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyan marsusun. Yang terhormat Bapak Pembina Diples dan Jamas Posko 220 Bantul beserta kami serta seluruh sahabat pengurus dijadikan Posko 220 Jamas Bantul dan juga pengurus Diples serta anggota serta adik-adik yang kami cintai. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala hari ini hari Rabu tanggal 5 bulan 10 ya. Ini bertepatan dengan Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Alhamdulillah, ini memang dari pihak sekretaris ini disengaja gitu kan. Caranya dibuat pada tanggal 5. Nggak tahu ada kejutan apa. Tadi kejutannya sudah disuruh nyelam. Sudah lagi. Kami ucapkan selamat Dirgahayu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dari darat, laut, dan udara. Semoga tambah kuat bisa menjaga negara Republik Indonesia dari tongkrongan dan gangguan baik dari luar maupun dari dalam. Selanjutnya untuk pengkawalan Jamas di bulan September yang kami harap, alhamdulillah kita ucapkan untuk pengkawalan Jamas di bulan September alhamdulillah terjadi
kemajuan, jadi semakin maju. Nah ini yang tadinya selesai tanggal akhir bulan, tapi 1 hari sebelumnya sudah hampir selesai ya, tinggal beberapa aja. Nah ini kami ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat semua, kepada pimpinan kita bisa menyelesaikan lebih awal. Ada harapan kita terus bisa ada peningkatan yang signifikan selaras dengan program yang terus dicanangkan oleh pimpinan di pusat. Program-program kita bisa menyelaraskan. Setelah kita bisa di Oktober nanti dikasih rezeki, dikasih kesehatan, kita bisa terus bersyukur. Dua Pokja yang menambah banyak kesaksian ini di bulan Oktober, mengharapkan seluruh Pokja bisa berisi untuk menambah. Selanjutnya untuk Pokja mencapai Jamas tertinggi di bulan September 2022. Ini naik turun ya, naik lagi, ini tadi sempat naik turun naik lagi. Ini Pak Imam Pujiono, Pokja 6 Surakarta. Mari silakan untuk Pokja 6. Harapan kita terus bisa ada peningkatan yang signifikan selaras dengan program yang terus dicanangkan oleh pimpinan di pusat. Perasaan baru kemarin ya kita akan guling ya. Amin. Amin. Alhamdulillah. Siap. Bismillah, kita bisa di Oktober nanti dikasih rezeki, dikasih kesehatan, kita bisa terus bersyukur. Yang di bulan Oktober mengharapkan seluruh Pokja bisa berisi untuk menambah. Selanjutnya untuk Pokja mencapai Jamas tertinggi di bulan September 2022. Ini naik turun ya, naik lagi, ini tadinya sempat naik turun naik lagi. Ini Pak Imam Pujiono, Pokja 6 Surakarta. 6. Mari silakan untuk Pokja 6. Komunikasi program Jamas Posko 220 dan juga program SDPS. Semoga di bulan pembina dan satu 12 ini bersemangat ya, SO ini tadinya 3, 2 langsung melonjak jadi 7%. Ini semoga di bulan Oktober nih kita lebih semangat, dari 30 CSO yang terdaftar ya minimal sepertiganya bisa berkontribusi kita bersama. Untuk 8 saksiat itu alhamdulillah itu aja bisa gitu ya, apalagi kalau 100. Selanjutnya untuk 7 saksian untuk dokumentasi kami mohonkan pada yang dipanggil CSO terbaik dari SD Flash yang berkontribusi di bulan September 2022. Yang pertama Bapak Pujiono atau yang diwakili oleh Bintang Sakti lagi, monggo. Yang kedua, Bapak Suki. Alhamdulillah kami waktu kami kembalikan pada atur aja. Alhamdulillah. Ya, terima kasih pada Bapak Sugeng Wiono yang telah menyampaikan dokumentasi program Jamas dan CSO SD Flash ya. Kita berikan plus untuk Jamas kita di bulan September.
kita tiada persatuan jelas bulan sebelumnya. Jadi mari kita pertahankan dan kita tingkatkan terus. Nah, kita semuanya udah bergerak di online ya, dan ambil entrepreneur, dan ini adalah pilihan terbaik. Dan tentunya ini banyak anggota kita yang mungkin belum ini ya, merasakan hasil daripada online kita ya. Ada beberapa mungkin yang sudah punya web seperti Budi Par atau Buju dan yang lain-lain sudah pada punya, dan mari kita bantu untuk optimasi ya, sehingga mereka juga bisa deal. Kita doakan dan kita bantu untuk bulan ini bisa menghasilkan. Nah, ini dari CSO juga banyak ya, ada 30 yang terdaftar. Jadi kita bersyukur untuk bulan September ada peningkatan omset ya, dari CSO yang sebelumnya 34, tapi untuk bulan September 7 ya. Untuk Oktober kita optimis ada peningkatan dan penambahan CSO baru yang menghasilkan omset ya. Ini Pak Hidayat juga sudah bisa menjadi contoh ya. Belum, karena untuk web ini kan lebih cepat ya, jadi kita punya sarana, makanya anggota mari kita gerakkan ya, jadi bisa posting di SB Flash ini lebih cepat untuk indeks Google ya. Jadi banyak masuk halaman pertama. Saya lihat juga dari Pak Hidayat ini juga ada beberapa mungkin daerah bisa nomor 1. Nah, ini bisa menjadi contoh. Kita berikan mungkin plus ya Pak Hidayat. Jadi kita optimis untuk bulan Oktober ini kita bisa meningkat, dan untuk Jamas kita udah masuk ya 2M kedua, dan insya Allah untuk bulan Oktober ini bisa tercapai. Dan tadi keinginan untuk start sebulan di bulan November ya, kita bisa potong tumpeng dan mungkin kambing guling ya. Untuk 2M ini bisa dua kambing ya. Kita harus optimis untuk Jamas ini selalu ada peningkatan. Untuk acara selanjutnya menyanyikan Mars Masyarakat Indonesia Membangun, dilanjutkan himne Masyarakat Indonesia Membangun. Hadirin dimohon berdiri. Merdeka untuk membangun.
memajukan kesejahteraanmu, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan ketertiban dunia, perdamaian abadi, keadilan sosial, mempertahankan kedaulatan rakyat. Masyarakat Indonesia membangun cita-cita kemerdekaan. Masyarakat Indonesia membangun kehidupan nasional, berjuang asasi manusia, pengembangan toleransi dan aman. Merdeka, 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 merdeka untuk membangun. Masyarakat Indonesia membangun untuk bersatu, berdaulat, adil dan makmur, memajukan kesejahteraanmu, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan ketertiban dunia, perdamaian abadi, keadilan sosial, mempertahankan kedaulatan rakyat. Atas dasar iman pada Tuhan, ku bangun wadah untuk berhimpun. Itulah masyarakat Indonesia membangun, mewujudkan kerja utama. Membangun etos kerja, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan lingkungan, dan mengedepankan persahabatan, menjunjung hak asasi manusia, toleransi damai sesama. Atas dasar iman pada Tuhan, ku bangun wadah untuk berhimpun. Itulah masyarakat Indonesia membangun, mewujudkan kerja utama. Bangun etos kerja, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan lingkungan, dan mengembangkan persahabatan, menjunjung hak asasi manusia, toleransi damai sesama. Terima kasih hadirin mohon duduk kembali. Acara selanjutnya majelis taklim produk rakyat kepada Bapak Pendiri Bapak Supomo. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka.
Bismillah, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Muhammadin Rasulullah. Ya Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Lijulani wa nahar tulil nahara wa bilaili wa tukhrijul khayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bi khairi hisab. Sahabat pengurus rahimakumullah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperjalankan kita pada hari ini di bulan Oktober. Kita bisa mengadakan acara Majelis Taklim Produk Raya dan TPR yang tepat pada hari ke-5 di bulan Oktober tadi, yang bertepatan dengan Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tentu hari spesial untuk mengingat perjuangan bangsa ini sudah bisa dilepaskan dari peran para pejuang, para tentara yang dahulu mendedikasikan hidup matinya untuk kemerdekaan. Jadi satu hikmah yang tentu sangat besar. Setiap kemerdekaan itu memang harus dipertaruhkan dengan satu semangat pengorbanan, sepakat perjuangan. Nilai-nilai itu tentu menjadi satu semangat bagi kita semua untuk terus mewarisi satu karakter ya, pejuang yang terus bergerak untuk mewujudkan makna dari satu kata dari merdeka yang terus kita dengar, terus disuarakan oleh pimpinan-pimpinan kita untuk menjadi para penggerak daripada satu jalan menuju satu masyarakat yang sejahtera. Atau kita punya program yang disebut dengan program Jamas. Perjalanan Jamas di Komoditi 22 tahun ini alhamdulillah cukup sehat, cukup dinamis dari waktu ke waktu. Meskipun pada tahapan-tahapan tertentu kita harus mengalami Julai Nahar, Nahar wilayah, itulah perjalanan. Kadang harus berhijau kayak nama itu, ada perhubungan di air, harus turun, kadang harus naik. Tapi alhamdulillah beberapa pengurus ini sudah sangat teruji dalam mengatasi gelombang dinamika kehidupan yang semakin hari semakin waktu manusia ini semakin terjebak dalam materialisme, kehidupan materialis di mana material menjadi satu tujuan hidup. Jadi tidak ada satu kepuasan dirinya dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.
Jadi kalau dituruti dalam satu kebutuhan itu, satu keinginan itu tidak ada habis dari waktu ke waktu terkait dengan kebutuhan diri atau kehendak diri untuk mencapai segala hal yang ingin dicapai. Oleh karena waktu-waktu yang lalu kita sudah menyampaikan pesan kepada seluruh anggota kita agar kita tetap menjaga satu keseimbangan hidup. Walaupun itu pun diingatkan, tetap masih ada beberapa anggota kita yang belum pandai di dalam menyeimbangkan diri dalam satu dinamika satu kehidupan. Karena unsur material itu selalu menarik, dan ketika diberikan angin akan semakin membesar jika tidak ada satu pengendalian. Angin materialisme itu satu angin yang bisa menghanyutkan, bahkan bisa menumbangkan satu akar, walaupun akar itu terkadang kokoh ketika anginnya semakin besar. Saya melihat beberapa laporan yang masuk kita kemarin di bulan September itu ada beberapa yang terkena angin yang akhirnya tumbang. Artinya lupa akan jati dirinya sebagai pejuang dan mujahid, di mana manusia itu memiliki satu kebanggaan hidup, mendedikasikan hidupnya untuk memberikan sumbangsih terhadap kemajuan bangsanya. Ya, karena seperti negara Amerika yang dikatakan sebagai negara adidaya terbesar, yang juga mau menjadikan paham dalam mengembangkan negara itu dengan paham materialisme dan kapitalisme, hari ini menjadi negara yang sudah diambang tumbang, tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hajat hidup rakyatnya. Padahal sangat besar itu negaranya. Ya, kabar yang sering kita dengar, mau makan aja susah Pak hari ini. Banyak yang menjadi gelandangan di tengah tumpukan material. Tidak ada satu keseimbangan hidup. Ya, terlalu rakus dalam mengeruk sumber daya alam, ya, eksploitir alam tanpa memikirkan aspek-aspek jangka panjang, dan itu terjadi. Oleh karenanya kita sebagai satu community memulai dari pribadi-pribadi ini, ayo belajar menyeimbangkan hidup. Ya, sebenarnya filosofi itu sudah kita buat juga di sini di Rumah Dalang ini. Sebenarnya rumah ini banyak filosofi. 12 kali 12 itu adalah menghadap ke seluruh mata air, arah mata angin. Artinya diharapkan satu bangunan, satu dalam fisik ya, termasuk diri manusia ini adalah satu konstruksi bangunan tubuh, materi juga, tumpukan materi yang ada di dalam diri kita. Maka diharapkan tumpukan materi itu mampu menyedot seluruh energi itu masuk ke dalam rumah itu, sehingga dikatakan yaitu bibutin hasinallah, di mana rumah itu menjadi rumah yang diberkati. Kenapa? Ya, konsepnya adalah bagaimana hidup itu mencari satu keseimbangan, ya, antara unsur alam yang diciptakan Tuhan sebagai suatu bentuk materi, ya, ini bumi adalah satu fisik yang berbentuk sangat kasar gitu ya, keras gitu. Kalau dibakar apalagi bisa menjadi batu ya.
itu bumi, tanah. Kemudian kebalikannya adalah unsur yang sangat lembut, yakni angin. Jadi kalau buat rumah nanti bawah kiri utara itu adalah tanah, depan harus kosong, selatan itu. Kemudian air, nah itu unsur yang sangat dingin. Ya, ini adalah air. Ya, maka kita tempatkan di barat itu. Di barat itu sebagai satu filosofi dengan penyeimbang api. Api yang dari timur itu adalah matahari. Jadi akhirnya ada satu titik temu. Manusia itu harus berada di tengah-tengah. Termasuk tubuh kita, ya, agar sinergisitas antara ruh ketuhanan dengan ruhul hayat itu bisa menyatu dalam satu titik. Maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah ya, meng'arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dirimu. Jadi seimbangkan diri. Ada pembakaran, harus ada air yang menyejukkan, harus ada unsur-unsur bumi yang baik. Kemudian juga pernapasan kita juga kita bangun dengan oksigen, lingkungan yang sangat baik, sehingga kesehatan pasti sangat terjaga, menimbulkan satu keharmonisan, kesejukan, dan akhirnya mampu menembus, mengenali, kemudian memahami, bahkan melebur menjadi satu kekuatan dengan kekuatan ilahiyah yang harus terus kita gali agar kita memiliki satu power yang besar, energi yang besar. Nah, para pengurus itu sudah harus bisa masuk pada tahapan itu, di mana kekuatan yang tidak bisa tergoyahkan oleh unsur-unsur alam. Kita betul-betul harus mampu ringan tanpa beban untuk senantiasa berpikir bagaimana memerdekakan jiwa-jiwa yang baru. Zaman kita itu hari ini kita lihat masih diikat oleh kekuatan bumi yang sangat kuat, sehingga ketergantungannya terhadap orang lain, terhadap sahabatnya yang lain menjadi sangat tinggi, dan kepercayaannya diri juga masih lemah, sehingga ketika dihadapkan kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan, bahkan kadang tersentuh dengan kata-kata yang kurang pas sedikit saja juga minggir dari medan perjuangan gitu. Kenapa? Karena kemarin kita mempelajari 4 unsur nafsu yang ada di dalam dirinya masih sangat tinggi. Egoisme kuat sekali, amarahnya masih tinggi, keuangannya masih tinggi, ya. Keduniawiannya sangat tinggi, ya. Nah, belum terkendalikan, dan akhirnya belum mampu menyadari bahwa apa yang diberikan Tuhan Allah hari ini dengan segala nikmat yang diberikan ini masih belum puas. Kita mampu menghirup udara segar, kita mampu mendapatkan rezeki setiap hari yang tidak pernah berhenti, ya, merasakan kenikmatan hidup itu belum menjadi satu kepuasan, sehingga melupakan kebutuhan hidupnya yang paling tinggi. Semalam saya sempat tanya sama Mas Mul, selang-selang kita karawitan, kebutuhan manusia yang paling tinggi itu apa Pak Mul? Kesejahteraan, ya kan? Gitu. Ternyata bukan, kan? Apa Pak Mul? Kesejahteraan manusia yang paling tinggi. Udah lupa. Pelajarannya semalam udah lupa. Apa? Damaian hati, masih kembali ke damaian. Nah itulah Pak Wi, manusia semalam diberitahu, sekarang sudah lupa. Apalagi yang tidak hadir. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi anggota kita yang di luar sana, para putih.
tentang memahami daripada eksistensi dirinya sebagai manusia itu. Padahal kebutuhan yang manusia yang paling tinggi adalah kebutuhan memberi. Itu kebutuhan yang paling tinggi manusia adalah kebutuhan memberi, yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain, Pak. Mana ada kambing memberi, ya kan? Ada nggak Pak Fer, kambing memberi tetangganya rumput? Gitu? Ada nggak? Minta rumput memberi dibilang pahitnya ya dikasih, kasih Pak Nur. Gitu. Pahitnya ya dibuang, ya kan? Dan malaikat itu nggak ada malaikat memberi. Kalau menghasilkan sesuatu, tumbuhan ya, yang menghasilkan buah. Tapi sifat memberi itu ada satu penyerahan. Kalau pohon biar berbuah, kalau nggak kita ambil ya tetap aja jatuh busuk kan. Tidak bisa ini Pak, wih saya kasih hasil saya ya, dan mereka ada hak dikuasai oleh manusia itu sendiri. Dan ketika manusia itu tidak menyadari bahwa kebutuhan tertinggi manusia itu memberi, akhirnya manusia itu menjadi sosok-sosok yang dikuasai oleh nafsu yang sangat pelit, sangat kikir terhadap duniawinya, sehingga pada akhirnya dia tidak akan bisa menembus kepada hasil akhir yang diharapkan, yaitu keluhuran, ketinggian yang merupakan satu derajat kejiwaan manusia itu sendiri. Jadi ketika mati pun nanti ya, makanya kalau di ajaran Buddha itu sampai sangat kritis Pak, kalau makan tidak tahu asal usulnya, itu betul-betul di dalam Islam pun seperti itu kan. Kalau yang durun insan ila to'at ini, jadi jangan kamu makan kalau tidak tahu asal usulnya ya. Gitu. Termasuk jasad kita itu, kalau kita pupuk dengan kerakusan badan ini, jadi kita mengumpulkan harta dengan sekian kerakusannya, kemudian menjadi satu tumpukan materi, tadi paham materialisme melekat pada tubuh kita, gitu ya, pada kejiwaan kita. Itu saat mati pun jasad itu akan diserap oleh tumbuhan, kemudian tumbuhan itu menghasilkan buahnya dimakan. Itu namanya disebut juga DNA alami. Bisa menciptakan manusia-manusia yang serakah lagi, karena menghisap daripada darah, daging, tulang yang ada dan menyatu kembali ke alam. Maka dulu kan ada istilah luapan bumi, karena bumi itu hari ini dipenuhi dengan mayat-mayat yang penuh materialisme, ya, sehingga memang harus dibersihkan. Sampai seperti itu, ada ajaran-ajaran seperti itu. Dan kalau kita memahami ajaran dalam Al-Quran, kalau mau lebih dalam kembali, sampai seperti itu juga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, materialisme itu pada akhirnya bukan menghasilkan satu kekayaan. Karena ketika individu menguasai materi yang dituntut dalam setiap individu, maka akan menghasilkan kelemahan secara kehidupan bersama.